Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan membahas shockbreaker bermerek apa ya? Saya akan membahas shockbreaker merek DBS Premium. Dan ini shockbreakernya. Oke, di sini saya akan membahas plus minusnya shockbreaker DBS Premium ya. Oke, untuk shockbreaker DBS Premium ini dari strukturnya oke, mantap banget. Bahannya juga beda ya dari DBS biasa yang harga 150-an, 200, 300-an ya. Yang harga di bawah 300, sangat beda bahannya. Untuk shockbreaker seperti ini dia menggunakan single click dan khas 16 mili 14 mili ya. Menggunakan single click, hampir-hampir sama dengan Ohlins ya, Ohlins Coffee. Oke, untuk plusnya shockbreaker ini banyak ya. Plusnya bahannya bagus, dia menggunakan tabung yang berfungsi, tabungnya fungsi ya. Karena ada juga DBS yang model seperti ini tapi tabungnya tidak fungsi. Dari strukturnya juga oke banget bentuknya. Dan dari segi kekurangan saya akan membuka ya panjang lebar. Mudah-mudahan pihak DBS tentunya yang premium melihat video ini. Mohon maaf sebelumnya untuk kekurangan shockbreaker ini, semoga kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi ya kualitasnya. Asal jangan harganya dikasih naik terus, cuma kualitasnya diperbaiki sedikit saja. Oke, untuk shockbreaker ini dia memakai piston pada tabung ini. Pistonnya itu seperti ini. Dia menggunakan dua o-ring. Jadi untuk kedepannya semoga pihak DBS melihat video ini, tidak perlulah kita menggunakan dua o-ring. Cukup satu o-ring, namun kita memberikan di sini ring ya, ring presisi untuk mempresisikan piston ini pada tabung ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena piston ini jika khas hidrolik main naik turun, maka piston ini akan naik turun. Jika tidak ada ring presisi, biasanya piston ini agak miring ya, miring gini, tidak lurus dia naik. Harusnya ini main lurus naik, tapi jika tidak ada ring presisi maka biasa kadang bengkok ya, seperti ini. Seperti ini dia agak miring ya, ada celah di sini presisi. Itulah fungsinya mungkin ring presisi ya, sejenis teflon. Jadi dia presisi, tidak miring kiri kanan saat main. Dan yang kedua, bukan saya tujukan kepada DBS Premium saja ya, saya tujukan kepada semua pabrikan yang memiliki shock tabung yang tentunya yang pakai piston seperti ini, tidak menggunakan pelampung udara seperti ini. Saya sarankan untuk mengisi cairan pelumas di bagian sini ya teman.
saya sarankan untuk mengisi cairan pelumas untuk pihak pabriknya. Semoga lihat ini, saya sarankan mengisi cairan pelumas karena ini fungsi piston ini adalah naik turun ya, untuk menahan udara, menampung udara di sini, tapi dia akan naik turun ya, naik turun. Jadi dia otomatis dia membutuhkan suatu pelumas. Jika di bagian tabung ini tidak ada pelumas, maka biasanya bagian tabung ini, jika kalau sudah piston ini miring, tabung ini akan cacat seperti ini. Ada bekas goresannya ya, kita lihat tuh, akan cacat seperti itu dikarenakan piston ini agak kesat naiknya, dan memang sengaja dibikin kesat supaya udara tidak bocor ya, tapi harusnya dia mempunyai pelumas, karena kalau tidak ada pelumas itu akan menambah gesekan piston ini pada tabung. Otomatis selama kelamaan tabung ini akan cacat ya teman-teman, akan cacat, tabung ini akan cacat karena kan kekeringan dan selalu bergesekan dengan ini. Yang ketiga, kalau saya saran sih, kalau memang tidak bisa, lebih baik pakai yang tabung pelampung udara seperti ini. Cuma dia ada juga plus minusnya, karena tabung pelampung udara ini kalau kita isi udara yang sangat kencang, maka pelampung ini biasanya akan pecah ya. Semua ada plus minusnya, jadi tergantung pihak pabrikan dia mau seperti apa. Yang jelasnya di kualitasnya ditingkatkan lagi lah. Jadi mungkin itu saja saya bahas plus minusnya. Terus untuk si pengguna shock breaker seperti ini, tabung bawah ya, saya sarankan untuk selalu memakai sarung shock breaker, apalagi dia musim hujan ya, sarung shock, dikarenakan shock breaker ini kebalik dan tutupnya seperti ini. Otomatis kalau hujan atau berlumpur, maka di sini akan selalu masuk debu-debu atau kotoran-kotoran, pasir-pasir dan lumpur masuk ke dalam seal. Itu mempengaruhi cepatnya rusak karet seal dan mempengaruhi juga cepatnya rusak has ini. Jadi saya sarankan menggunakan sarung shock breaker, karena ini susah dibersihkannya ya, susah selalu kita bersihkan. Ini bukan cuma DBS premium saja, cuma yang yang sama lah modelnya seperti ini, yang tabung bawah yang tinggal di atas asapnya. Ada juga ESS yang menggunakan model seperti ini, KTC ada juga, dikarenakan ini tidak menggunakan seal debu ya. Otomatis kalau lumpur sudah numpuk di sini, sangat mudah untuk bocor seperti ini. Seal aslinya banyak sekali kotoran-kotoran di dalam sini. Dan bagian tutupnya kita lihat, ini ya, sebelum kita bersihkan ini seperti ini tampilannya di dalam. Jadi mungkin itu saja video singkat dari saya tentang shock breaker apapun itu, dan tentunya pada shock breaker DBS premium. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.